Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, udah ada yang tes SKB belum nih? Silahkan teman-teman boleh share, boleh tulis di kolom komentar gimana nilai teman-teman semuanya, baik atau malah sebaliknya. Semoga nilai teman-teman semuanya jadi peringkat 1 ya. Amin ya robbal alamin. Nah, di kesempatan kali ini aku ingin berbagi kisi-kisi CPNS terbaru untuk SKB Perpustakaan, dan tema yang aku bahas adalah tentang pelestarian bahan pustaka part 1. Insya Allah nanti akan aku lanjutin untuk part berikutnya. Dan kali ini di part 1 ini apa yang akan kita bahas? Yuk langsung aja kita simak. Tapi buat teman-teman yang dari tadi udah nonton tapi belum klik tombol subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya supaya aku makin semangat bikin konten untuk kalian semuanya. Silahkan like, komen, dan share supaya lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Kita bahas untuk materi pelestarian bahan pustaka. Jadi pelestarian bahan pustaka itu dibedakan menjadi 2 ya teman-teman. Ada pelestarian fisik dan ada juga pelestarian informasi. Kalau pelestarian fisik itu termasuk ke dalam kegiatan konservasi, meliputi konservasi ya teman-teman. Kalau pelestarian informasi itu meliputi kegiatan alih media. Perbaikan bahan pustaka merupakan bagian dari active conservation, yaitu tindakan yang berhubungan langsung dengan koleksi. Jadi yang dimaksud dengan berhubungan langsung dengan koleksi itu yaitu kita langsung melakukan tindakan terhadap bahan pustaka yang sudah mengalami kerusakan ya teman-teman. Jadi langsung megang. Nah, kita juga menentukan kebijakan ketika suatu bahan pustaka itu rusak. Rusaknya itu apa? Kita identifikasi terlebih dahulu. Nah, setelah itu baru kita menentukan akan dilakukan perbaikan bahan pustaka dengan cara yang mana. Tapi kita juga harus tahu untuk batasan perbaikan bahan pustaka itu apa saja. Yang pertama, dilakukan sesuai dengan metode, teknik, dan bahan yang sesuai dengan kaidah konservasi. 2. Tidak merubah bentuk asli dari bahan pustaka tersebut. 3. Tidak menghilangkan sejarah atau keaslian objek. 4. Bersifat reversible. 5. Bahan yang dipergunakan mendekati kesamaan dengan yang asli. 6. Membuat objek lebih stabil. Dan 7. Mengganti bagian yang mulai hancur dengan yang lebih baik. Teknik perbaikan bahan pustaka ada 8 nih teman-teman. Yang pertama mending, 2 deasidifikasi, 3 bleaching, 4 lining, 5 enkapsulasi, 6 kotak pelindung, 7 laminasi, dan 8 rebinding. Apa aja itu maksudnya? Nah, akan kita bahas satu-satu, dan ini mungkin untuk teman-teman yang daftar di jabatan konservator, di jabatan pengelola bahan pustaka, terus di jabatan yang teman-teman daftar di bagian preservasi. Bisa aja preservasi itu masuk di bagian pengembangan di suatu dinas kearsipan dan perpustakaan. Itu teman-teman juga bisa belajar tentang perbaikan bahan pustaka yang akan kita bahas bersama. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang dimaksud mending itu adalah menyambung dan menambal secara manual. Mending ini digunakan untuk menambal dan menyambung bahan pustaka yang robek atau berlubang. Kedua, ada deasidifikasi, merupakan cara yang dipakai untuk menetralkan asam dan memberi bahan penguat atau buffer untuk melindungi kertas dari pengaruh asam dari luar. Kemudian yang ketiga ada bleaching. Bleaching bukan hanya buat manusia. Bleaching ternyata juga dilakukan pada bahan pustaka. Nah, kegiatan bleaching ini bertujuan untuk memutihkan bahan pustaka yang sudah kecoklatan agar terlihat bagus baik informasi di dalamnya maupun fisik bahan pustaka itu sendiri. Ada beberapa jenis bahan kimia yang biasa digunakan untuk memutihkan kertas, antara lain sodium klorida, potasium permanganat, hipoklorit, dan hidroperoksida. Nah, kalau bleaching ini biasanya dilakukan ketika suatu bahan pustaka itu biasanya kan kertasnya itu kan misal ya aslinya warnanya putih. Nah,
Ketika lama-kelamaan kertas itu berubah warna menjadi coklat, itu bisa diputihkan kembali teman-teman dengan cara bleaching ini. Kemudian yang keempat ada lining. Lining adalah teknik memperkuat kertas dengan memberi lapisan penguat pada bagian belakang kertas atau dokumen. Proses ini digunakan untuk kertas atau dokumen berupa gambar atau peta atau lembaran lepas yang rusak, rapuh, atau robek. Bahan yang digunakan adalah tisu Jepang atau Japanese tissue paper dan diperkuat dengan menggunakan perekat CMC. Kemudian yang kelima ada enkapsulasi. Enkapsulasi adalah cara untuk memperkuat kertas atau dokumen yang berbentuk lembaran lepas dengan cara setiap lembar kertas atau dokumen dilapisi atau diapit dengan 2 lembar plastik polyester atau mylar yang bebas asam. Pada bagian pinggirnya direkatkan dengan double side tape berjarak 1-2 cm dari dokumen. Enkapsulasi ini bagus sebagai alternatif laminating bagi dokumen karena 1. Plastik tidak menempel atau menyatu dengan dokumen. 2. Ada celah udara di pertemuan sudut double side tape sehingga ada sirkulasi udara di dalamnya. 3. Bersifat reversible atau plastik bisa dibuka kembali tanpa merusak dokumen. Yang keenam ada kotak pelindung. Kotak pelindung digunakan untuk menyimpan bahan perpustakaan yang sudah tidak dapat dilakukan perbaikan karena kondisi yang terlalu rapuh. Nah, ketika ada koleksi yang sangat rapuh, bahkan dipegang bisa mereteli sendiri, nah itu wajib banget dikasih kotak pelindung teman-teman. Gambarnya aku kasih contohnya seperti ini namanya kotak pelindung. Nah, kotak pelindung ini juga dibuat untuk melindungi dokumen dari kerusakan. Bahan yang digunakan adalah karton bebas asam dan dibuat dengan ukuran yang sesuai. Sesuai itu maksudnya sesuai dengan bahan pustaka dan bahannya itu wajib yang bebas asam ya teman-teman. Kemudian yang ketujuh ada laminasi. Laminasi adalah teknik memperkuat kertas atau dokumen melalui pelapisan 2 lembar tisu Jepang pada permukaan kertas atau dokumen. Tindakan perbaikan ini dilakukan khusus untuk bahan perpustakaan yang sudah rusak parah, rapuh, robek, dan tua. Laminasi sangat cocok dan tepat untuk kertas atau dokumen yang sudah tidak dapat diperbaiki dengan cara-cara lain seperti menambal dan menyambung. Perekat yang digunakan adalah CMC atau karboksil metil selulose. Ada 2 jenis proses pengerjaan laminasi manual. 1 dengan menggunakan karet dengan lem pekat. Perbandingannya adalah 1:10-13. 2 dengan kuas dan flat dari fiber. Lem lebih encer dibanding dengan menggunakan karet tadi ya teman-teman, dengan perbandingan 1:20 sampai dengan 25. Kemudian ada 8 rebinding, yaitu tindakan menjilid ulang bahan pustaka. Dilakukan pada bahan pustaka yang telah rusak jilitannya seperti rusak punggungnya, lapas covernya, lapas lembaran-lembarannya, dan sebagainya. Tindakan perbaikan jilitan hendaknya dapat mempertahankan bentuk asli dari bahan perpustakaan tersebut. Nah, itu ada beberapa teknik perbaikan bahan pustaka ya teman-teman yang teman-teman wajib juga pelajari, terutama teman-teman yang daftar di bagian pengembangan atau di bagian preservasi dan konservasi. Kemarin banyak banget kan yang tanya tentang jabatan konservator, kira-kira soal yang keluar tentang apa sih Kak? Nah, ini aku sharing beberapa materi untuk teman-teman yang daftar di bidang perpustakaan dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sebenarnya untuk teknik-teknik ini ada cara untuk melakukannya. Cuman kalau tak jelasin detailnya, misal kayak bleaching itu harus caranya seperti ini. Nanti kalau tak jelasin satu-satu nggak habis dalam waktu 1 jam, bisa lebih dari 1 jam. Jadi aku rangkumin aja tentang tekniknya, pengertiannya gimana. Yang penting teman-teman paham dulu untuk pengertiannya. Besar kemungkinan paling kalaupun keluar itu hanya tentang pengertiannya dan garis besar dari teknik perbaikan bahan pustaka tersebut. Mungkin loh ya teman-teman, seperti itu. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.